Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab dan kita akan memulai acara kita malam hari ini. Pemaparan materi akan dibawakan oleh Pak James. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang malam hari ini. Kami sudah berkumpul di sini Tuhan melalui pertemuan virtual ini Tuhan, kiranya kesempatan yang ada ini kami boleh maksimalkan untuk belajar kebenaran Tuhan. Berkati kami, urapi kami, khususnya Pak James yang akan menyampaikan pemaparan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Pak James. Ya, terima kasih Pak David. Saya coba share screen ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita akan masuk karakter Kristiani di sesi yang kelima. Malam ini ada 5 bagian lagi yang akan disampaikan. Pertama, bertuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, berjuang agar tidak terbawa dunia. Ketiga, saleh atau salah. Yang keempat, terpapar dunia. Kemudian yang terakhir nantinya, takut dan mengasihi secara profesional. Ya, jadi dari 5 topik ini, apabila pertanyaan seperti bagian pertama bertuhan dengan benar, bisa juga tidak benar. Nah, itu perlu diperjuangkan pada bagian yang kedua, sehingga kita terbawa dunia atau terbawa oleh Tuhan. Nah, dari kondisi yang bagian kedua itu kita ada dalam kondisi salehkah atau salah. Nah, kalau salah ini yang bagian keempat terpapar oleh dunia. Kalau tidak terpapar dunia berarti kita itu terpenjara lah oleh Tuhan gitu. Dan yang terakhir, bagaimana dalam keterpenjaraan kita, kedekatan kita dengan Tuhan itu mengasihi Tuhan secara profesional. Kita mulai dari bagian yang pertama, bertuhan dengan benar. Orang yang bertuhan tidak mungkin tidak membaca Alkitab. Tidak bisa tidak, dia pasti membaca Alkitab. Berikutnya, orang yang bertuhan itu pasti ke gereja. Orang yang bertuhan itu pasti berdoa, pasti ke gereja, pasti memperhatikan setiap peristiwa hidup. Sebab melalui peristiwa-peristiwa hidup tersebut, sejatinya Allah mau berbicara kepada kita. Jadi dari paragraf ini, bagaimana peristiwa hidup itu menjadi cara atau alat Tuhan berbicara dengan kita. Jadi jangan salah mengerti, mudah-mudahan saja dengan memaknai setiap kejadian hidup ini, peristiwa hidup ini, itu dipahami dengan bagaimana cara Tuhan ingin berbicara dengan kita. Kemudian justru bersentuhan dengan Tuhan yang berdampak kuat adalah ketika seseorang dalam persoalan. Ya, tadi dengan persoalan itu bahan atau materi kondisi yang membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan dan kita memperkarakan di hadapan Tuhan, apa maksud Tuhan di balik persoalan tersebut, maka itu akan berdampak. Nah, kita meresponi kondisi tersebut dengan mempertanyakan kenapa bisa terjadi hal tersebut kepada Tuhan. Orang bertuhan akan selalu memperkarakan setiap peristiwa yang dia dengar. Dia lihat apalagi yang dia alami dengan Tuhan. Apa maksudmu di balik semuanya ini Tuhan? Karena Tuhan mau mendidik kita melalui pengalaman-pengalaman hidup
melalui persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Ini luar biasa. Sebab memang kalau secara persoalan itu ada dua macam ya. Persoalan atau masalah yang rutin, begitu pula yang khusus. Mungkin yang di sini yang berat ya, sulit rasanya itu yang khusus. Orang yang bertuhan adalah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Nah ini bicara pelayanan ya. Orang yang bertuhan itu pasti menemukan tempat di hadapan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Nah ini pelayanan, pekerjaan pelayanan jangan dibatasi di lingkungan gereja, tapi di mana saja tempat bisa kita melakukan pekerjaan Tuhan. Pasti ada tempat di mana dia bisa mengabdi kepada Tuhan. Maksudnya kita ya, setiap orang pasti memiliki tempat masing-masing yang berbeda. Pelayan Tuhan tidak harus aktif di gereja atau menjadi pendeta, tetapi dia pasti memiliki tempat untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Jadi apapun profesi kita, katakanlah yang di luar aktivis di gereja, itu pun lahan atau tempat untuk kita melayani. Termasuk ke bagian kedua, berjuang agar tidak terbawa dunia. Jadi saudara kekasih, tidak terbawa dunia berarti kita di pihak Tuhan. Kalau terbawa dunia berarti kita di pihak dunia atau kepentingan-kepentingan dunia atau diri sendiri atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya sementara saja ya. Jika kita mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di masa ini, maksudnya situasi lingkungan kita, baik secara lokal maupun global, pasti kita menemukan bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam budaya, sosial, interaksi antar manusia, bukan bertambah menjadi baik. Misalnya dulu kita mengenal prinsip gotong royong, dan itu menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, tetapi sekarang apakah filosofi gotong royong masih seperti 50 tahun yang lalu? Faktanya, kita melihat manusia menjadi semakin egois, mementingkan diri sendiri. Di dalam Injil 2 Timotius 3 ayat 1-5, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia menjadi egois. Dari kecil saja anak-anak sudah terbiasa dengan atmosfer egois. Nah, ini kan Timotius ini tulisan kira-kira 50 tahun masih. Jadi sudah hampir 2000 tahun yang lalu ya. Hal ini memang sudah dinubuatkan Alkitab. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi pemfitnah, memberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak heran, karena faktanya memang begitu. Tuhan Yesus juga menubuatkan di Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kejahatan bertambah-tambah, sehingga kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin atau tawar. Nah ini tantangan berat ya, bagi orang percaya bagaimana ada di tengah-tengah situasi ini, tidak terseret ke sana, atau mungkin juga som-som kuku. Itu juga persoalan. Jadi memang harus nekat memisahkan diri ya, memisahkan diri dari situasi tersebut. Dunia sudah begitu rusak. Dari anak-anak kita sudah melihat atmosfer ketidakadilan itu, atmosfer egoisme, individualisme, plus ketegaan terhadap orang lain. Ini menggarami seperti virus. Banyak orang terpapar. Kalau virus masuk di fisik, di tubuh. Tetapi kalau cara berpikir, filosofi, ini masuk ke dalam jiwa dari kanak-kanak. Dan bila ini dipelihara, dibiarkan, itu akan terus sampai dewasa.
Nanti masuk remaja, pemuda makin jadi kacau. Gitu. Jadi sampai dewasa muda pun bisa kacau. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, biasanya yang jadi korban adalah perempuan. Menyedihkannya, anak-anak bisa menyaksikan drama buruk tersebut. Lalu anak-anak tumbuh dengan jiwa yang terluka karena melihat kondisi orang tua di rumah seperti itu. Berjuang agar tidak terbawa dunia bisa dengan cara kita sungguh-sungguh ya untuk serupa seperti Yesus untuk mencapai kesucian Allah. Maka kita juga bisa, kalau kita tidak sungguh-sungguh maksudnya, kita akan terbawa oleh dunia, saudara kekasih. Padahal kita orang percaya tujuannya untuk serupa seperti Yesus dan mencapai kesucian standar Allah. Bagian ketiga, saleh atau salah. Keselamatan dalam Yesus Kristus bukan hanya menghindarkan kita dari api kekal, bukan hanya menyelamatkan jiwa kita dari api kekal, tetapi juga menyelamatkan karakter kita. Justru karakter yang diselamatkan, karakter yang diubah, inilah yang membuat seseorang layak masuk kerjaan surga. Jadi keutamaan ya, pentingnya, utamanya, pokoknya karakter yang harus berubah. Sehingga ini menjadi kelayakan masuk dalam kerajaan surga. Pada Roma 12 ayat 2, janganlah serupa dengan dunia ini. Artinya kita jangan terpapar oleh virus, cara berpikir, berprinsip, filosofi hidup manusia di sekitar kita yang egois. Berpusat pada diri sendiri, tidak mau mengalah, tidak melihat kepentingan orang lain, tetapi hanya melihat kepentingan diri sendiri. Maka kita perlu menghindari pergaulan-pergaulan yang merusak. Jangan tenggelam dan jangan terwarnai, terpapar, tertular cara berpikir dunia yang makin rusak. Sementara itu kita harus mengisi waktu bertemu dengan Tuhan. Jadi waktu-waktu yang ada itu sebaiknya kita padatkan ya. Lebih banyak bertemu dengan Tuhan, entah dari pagi kita doa pagi, kemudian mengundang hadirat Tuhan senantiasa yaitu saudara kekasih, sehingga walaupun kita sibuk sekalipun kita dalam kondisi tetap dalam hadirat Tuhan. Keadaan dunia akan mengondisi manusia tidak bisa netral, tidak bisa suam-suam. Mau panas, panas sekalian. Mau dingin, dingin sekalian. Kita yang sekarang harus mempersiapkan diri, mempersiapkan anak-anak kita dan orang-orang yang kita kasih. Agar suatu hari nanti kita semua diperkenan masuk di dalam kerajaan sorga. Di masa penantian ini kita harus sungguh-sungguh meninggalkan pergaulan yang buruk. Jadi pergaulan yang buruk ya itu bagian dari penampian, tontonan yang buruk dan segala pengaruh dunia, supaya kita benar-benar dihususkan menjadi orang-orang saleh Tuhan. Sebab kalau kita gagal, kita salah hidup di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen terfokus pada guncangan-guncangan yang terjadi dalam hidupnya, sehingga tidak memberi fokus pada perhatian kepada Tuhan. Guncangan-guncangan ini biasanya masalah-masalah terkait dengan urusan tanggung jawab ya, seperti profesi apapun yang kita alami, bagaimana persoalan-persoalan ekonomi ya, persoalan-persoalan ya katakanlah kesehatan gitu ya, maupun masalah pendidikan anak-anak, itu semua apabila ada guncangan di sana itu biasanya membuat kita teralihkan ya kepada soal-soal tersebut, sehingga tidak fokus pada perhatian kepada Tuhan. Pada bagian di atas tadi dikatakan, biarlah kesempatan dengan kondisi yang masalah tersebut kita pakai untuk dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan segala pengaruhnya, dengan berbagai pencobaan, jika kita tetap berprinsip pada kesucian, maka kita akan bertumbuh terus di dalam kesucian.
Jadi di sini aspek rohani ya, bukan aspek jasmani yang kita uh, utamakan, tetapi aspek rohaninya gitu. Di tengah-tengah mengalami persoalan-persoalan secara jasmani. Bagian keempat, hidup di dunia ini singkat. Ya, bisa 100, bisa 90, bisa 80, bisa juga besok atau minggu depan dan bulan depan. Ketika kita lupa diri, lalu kita menikmati hidup dalam kenyamanan, maka kita menjadi tidak waspada. Sehingga iblis akan membelenggu, mengikat pikiran kita. Jadi kenyamanan itu harus diwaspadai, jangan sampai itu menyenangkan kehidupan jasmani kita, sudah kekasih, sehingga secara tidak langsung uh, perlahan iblis sudah membelenggu dengan kepuasan di dunia ini, mengikat pikiran kita. Karena dunia makin jahat, maka tarikannya makin kuat dan suasananya pun makin pekat. Orang bisa terbelenggu, terikat dengan gaya, cara hidup, pola berpikir, filosofi dunia. Semakin lama ikatannya, maka semakin lama orang terpapar oleh cara berpikir, filosofi, prinsip hidup manusia di sekitarnya. Maka semakin sulit diubah. Makin tua, pasti makin sulit diubah. Sampai tidak bisa diubah. Sayang sekali ya. Jadi kita sejak muda, untuk kita yang senior ini harus memberi contoh lah. Bagaimana pengalaman kita yang senior itu tidak terulang kepada yang junior-junior kita. Lihatlah keadaan dunia yang begitu jahat. Begitu pula dengan pengaruhnya yang juga begitu jahat. Baik lewat gadget, pergaulan, semuanya berusaha untuk merusak. Sementara dunia makin jahat, kita makin suci. Nah ini dia, kalau jahat, dunia silahkan saja, kita harus semakin suci. Jadi memang hanya dua situasi selalu, jahat atau suci, ya, panas atau dingin gitu. Kita harus punya pilihan dan menentukan positioning, posisi orang yang mengalir saja adalah orang yang terbawa ke dalam kegelapan abadi. Jadi ada filosofi, biarlah kita mengalir saja, itu salah ya. Kita harus punya sikap menghidupi kehidupan kita untuk ada dalam aliran-aliran Tuhan atau aliran-aliran demi untuk kepentingan Tuhan. Kalau tidak, kita masuk dalam kegelapan abadi. Berlindunglah kepada Tuhan agar kita bisa hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela, agar kita memiliki karakter Kristus serta berkarakter Bapa di sorga. Hati-hati dengan pengaruh dunia yang jahat. Jadi perlu tingkat kewaspadaan hari demi hari kita tingkatkan, karena serangan-serangan dari kuasa kegelapan dengan nyamannya dunia ini itu makin hari makin tinggi. Kita juga harus memperkuat tingkat kewaspadaan kita sehingga tidak terpengaruh kepada kenyamanan hidup yang hanya sementara ini. Banyak dari kita yang telah terpapar oleh cara berpikir dunia yang tidak memiliki belas kasihan terhadap sesama. Nah ini tidak bisa sebentar, ini harus dari junior atau tingkat remaja, pemuda ya. Mari kita pulih dan dibangkitkan. Kalau sudah terlanjur harus dipulihkan, saudara kasih. Mari kita bertobat agar kita dapat lolos dari kegelapan dunia. Jadi butuh pertobatan sehingga tidak uh, tenggelam dalam kegelapan dunia. Yang bagian terakhir, takut dan mengasihi secara proporsional. Seorang hamba Tuhan harus ada di hadirat Allah setiap saat. Sehingga pada waktu di mimbar dia membawa hadirat Allah. Ini contoh untuk hamba Tuhan. Tapi yang bertugas, ya bertugas di mimbar. Tapi kalau hamba Tuhan sebenarnya kita semua bertugas di mana saja kita berada gitu. Nah ini yang di mimbar ini pada saat membawa kebenaran-kebenaran yang mengalir dari tahta Allah, tertuang dari hati Tuhan. Maka sebelum mengucapkan sesuatu, kita harus pertimbangkan dulu. Tuhan menghendaki kita mengucapkan ini atau tidak. Kalau sejak muda kita mempelajari, ini bicara masa muda, hal-hal ini
luar biasa. Kita akan terbiasa melakukan apa yang patut di hadapan Allah. Jangan bicara apa yang Tuhan tidak kehendaki kita bicara. Jadi dari pikiran turun ke hati dan berakhir dari mulut yang berbicara. Jadi kita perlu hati-hati dengan menggunakan mulut kita berbicara kepada orang di sekitar kita. Siapapun itu ya, siapapun, termasuk keluarga sendiri. Kalau dulu kita hidup dalam tawanan daging, sekarang kita mau hidup dalam tawanan roh. Kita tidak boleh memberi makan kodrat dosa kita. Kalau kita marah lalu mengucapkan kata-kata makian, itu berarti kita memberi makan daging kita, sehingga memuaskan kodrat dosa. Kodrat dosa makin sulit rasanya diubah. Kalau daging kita berikan makan dalam pengertian pelihara terus marah itu, dan mungkin yang lain, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Bagaimana orang bisa diperkenan masuk rumah Bapa bersama dengan orang saleh di ruang kudus, di mana tidak ada najis di situ, sementara hidup hari-hari kita sembarangan dengan apa yang kita ucapkan, pikirkan, maupun renungkan. Kalau kita ucapkan ketahuan kan salah. Tapi kalau pikir dan renungkan, hanya kita sendiri dengan Tuhan. Dan itu biasanya yang lalu-lalu gitu. Masa lalu yang penuh dengan kedagingan atau mungkin yang menyenangkan jasmani. Puji Tuhan kalau yang direnungkan itu hal-hal yang sifatnya ke depan ya, kekekalan gitu. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya memang tidak ada yang boleh masuk di dalam hati, di pikiran kita yang tidak membuat kita mengasihi, menghormati Tuhan dan takut akan Dia. Nah, kemudian yang terakhir ini, jadi kalau sampai di titik puncak kita bisa capai untuk takut akan Allah, mengasihi Dia, menghormati Dia, memperlakukan Allah dengan baik, maka kita bisa menikmati damai dan kenyamanan di hadapan Allah. Makin kita takut secara proporsional dalam menghormati dan mengasihi Allah, maka semakin nyaman kita hidup di hadapan Allah. Demikian, saudara kekasih, penyampaian karakter Kristus di sesi yang kelima. Tuhan memberkati. Kembalikan kepada Pak David. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparan materi malam hari ini. Dan sekaligus saya buka ruang tanya jawab diskusi kita. Kalau ada yang mau menambahkan atau men-sharingkan, silahkan. Oke, kita akhiri acara kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk bincang-bincang dan diskusi kami malam hari ini. Pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak James, Tuhan kiranya ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semakin memiliki karakter Kristus. Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami senantiasa dalam setiap peristiwa kehidupan yang kami alami, biar kami terus bertumbuh, berubah, dan sampai kami memiliki kodrat ilahi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri acara pendalaman Alkitab kami malam hari ini. Mari Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak James. Selamat malam. Malam semuanya. Terima kasih. Oke, bye-bye.